Sampurasun. Kumaha damang, semoga tetap sehat dan semangat ya. Sebelum kita memasuki materi kali ini, kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Sofi Nurfadilah dari Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Sebelum kita memasuki materi kali ini, kita berdoa dulu menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya, jangan lupa ya kalian siapkan buku catatan dan alat tulis masing-masing. Dan kalian catat pula poin-poin penting yang kakak jelaskan. Baik, pada pertemuan kali ini, kakak akan membahas mengenai struktur dan fungsi tumbuhan di akar dan di batang. Nah, perlu kalian semua ketahui bahwasanya tumbuhan ini memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya, yaitu fotosintesis. Nah, fotosintesis ini yang nantinya akan membantu tumbuhan untuk menyiapkan makanannya sendiri. Contohnya yaitu pada padi. Kenapa padi? Karena padi ini yang nantinya akan menghasilkan beras dan merupakan kebutuhan pokok di masyarakat Indonesia. Lalu, bagaimana jika padi ini tidak ada? Tentu saja pasti tidak akan ada yang namanya beras dan kita tidak bisa memakan nasi. Kak, tapi kan kita bisa makan tepung yang nantinya dijadikan roti dan tanaman lain yang memiliki karbohidrat seperti kentang dan singkong. Benar sekali, tapi bagaimana jika tanaman itu tidak ada? Tentu saja kemungkinan besar makhluk hidup ini tidak akan bisa bertahan hidup. Karena makhluk hidup ini sangat bergantung dengan yang namanya tanaman di sekitar. Sekarang kakak tanya, bagaimana padi itu menghasilkan beras? Lalu bagian tumbuhan yang mana yang nantinya berperan dalam proses tersebut? Nah, oleh karena itu, kakak akan mengajak kalian semua untuk mempelajari materi ini untuk mengetahui bagaimana organ penyusun pada tumbuhan dan prosesnya serta fungsinya bagi tumbuhan dalam melakukan proses kehidupannya. Dengan tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan struktur dan fungsi pada akar serta peserta didik dapat mendeskripsikan struktur dan fungsi pada batang. Apakah adik-adik masih ingat tumbuhan ini dibagi menjadi berapa? Yaps, benar sekali, tumbuhan ini dibagi menjadi dua, tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan tidak berpembuluh. Nah, pada tumbuhan berpembuluh ini contohnya yaitu pada paku-pakuan dan tanaman berbiji. Karena pada tumbuhan paku-pakuan dan tanaman berbiji ini sudah terlihat jelas di mana batang, akar, dan daunnya. Serta pada tanaman berbiji ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu tanaman berbiji terbuka dan tanaman berbiji tertutup. Selain tanaman berpembuluh, ada juga tanaman yang tidak berpembuluh, yaitu lumut. Lumut dikatakan tanaman tidak berpembuluh karena akar, batang, dan daunnya tidak terlihat jelas. Selain itu juga lumut dikatakan tanaman tidak berpembuluh karena tidak memiliki sistem pembuluh angkut sejati. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai tumbuhannya. Lalu sekarang kita akan membahas mengenai struktur pada tumbuhannya. Secara umum, organ penyusun tumbuhan berpembuluh dikelompokkan menjadi organ vegetatif yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama pada penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Nah, organ vegetatif pada tumbuhan ini yaitu akar, batang, dan daun. Tidak hanya ada organ vegetatif saja, ada pula organ generatif, di mana berfungsi untuk proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Pada tumbuhan berbiji tertutup, organ generatif terdiri atas bunga, buah, dan biji. Apakah adik-adik sudah paham? Jika sudah, yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ciri-ciri pada akar yang pertama. Akar ini merupakan organ tumbuhan yang berada di bawah tanah atau berada di bawah medium tumbuhnya. Yang kedua, akar ini biasanya tumbuh ke pusat bumi atau menuju sumber air. Yang ketiga, akar ini memiliki bentuk meruncing. Yang keempat, akar ini tidak memiliki buku-buku atau nodus dan internodus seperti pada batang. Yang kelima, akar ini biasanya memiliki warna tidak hijau.
Selanjutnya, fungsi akar. Yang pertama, akar ini berfungsi untuk merambatkan tubuhnya pada tanah atau medium tumbuhnya. Yang kedua, akar ini berfungsi untuk menyerap air dan zat mineral melalui tanah maupun melalui medium tumbuhnya. Selain itu, tumbuhan juga memiliki fungsi khusus di mana tumbuhan itu sudah bermodifikasi. Contohnya yaitu pada akar singkong dan akar kentang, di mana fungsinya itu untuk menyimpan cadangan makanan. Sedangkan pada akar tanaman bakau atau mangrove, fungsinya itu untuk bernafas. Perlu kita ketahui bahwasanya akar ini memiliki dua jenis sistem perakaran, yaitu serabut dan tunggang. Di mana pada sistem perakaran serabut ini terdapat di tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan juga rumput. Sedangkan pada sistem perakaran tunggang terdapat di tanaman dikotil seperti pohon mangga, dan juga pohon kacang tanah. Nah, jika kita sudah mengetahui dua jenis sistem perakaran tersebut, maka kita perlu mengetahui perbedaannya. Pada tanaman dikotil, dia memiliki kambium, sedangkan pada tanaman monokotil tidak memiliki kambium. Pada tanaman dikotil, dia sistem perakarannya tunggang, sedangkan pada tanaman monokotil, sistem perakarannya serabut, tidak memiliki empelur, sedangkan pada tanaman monokotil memiliki empelur. Nah, pada tanaman dikotil, ujung akar tidak terlihat jelas, sedangkan pada tanaman monokotil, ujung akar terlihat dengan jelas. Pada tanaman dikotil, xilem berada di dalam, sedangkan floem berada di luar. Pada tanaman monokotil, xilem dan floem ini saling berselang-seling. Selanjutnya, yuk kita bahas struktur pada akar bagian luar atau morfologi akar, di mana terdapat tudung akar yang berfungsi untuk melindungi akar terhadap kerusakan mekanisme pada saat akar menembus tanah. Yang kedua, yaitu ujung akar, merupakan titik tumbuh akar serta memiliki jaringan meristem yang seleh berdinding tipis dan juga aktif membelah diri. Nah, ujung akar ini biasanya dilindungi oleh tudung akar. Yang ketiga, ada rambut akar, di mana rambut akar ini berfungsi untuk memperluas daerah resapan air dan mineral. Nah, rambut akar ini biasanya tumbuh di dekat ujung akar. Rambut akar ini saat tumbuh cabang yang baru, maka akan tumbuh rambut akar muda dan rambut akar yang tua akan hancur dan tergantikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa saja sih akar-akar yang termodifikasi. Yang pertama, kita akan menjumpai tanaman yang menjadikan akar primer sebagai penyimpan cadangan makanan atau disebut juga dengan umbi akar atau tuberroot. Nah, pada sistem perakaran tunggang kita akan menjumpai tanaman yang termodifikasi menjadi yang pertama konikal atau berbentuk seperti tombak pada wortel. Yang kedua, ada fusiform, di mana bentuknya itu akan meruncing di atas dan membesar di tengah lalu meruncing lagi di bawah. Contohnya yaitu pada tanaman radis. Yang ketiga yaitu napiform, di mana bentuknya ini akan seperti gangsing. Contohnya itu pada bengkuang. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai modifikasi pada sistem perakaran tunggang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai modifikasi pada sistem perakaran serabut. Yang pertama yaitu tuberous root, di mana bentuknya ini tidak teratur. Contohnya yaitu pada singkong. Yang kedua ada fasciculated root, di mana pada bentuknya ini umbi akar akan berkumpul pada batang akar. Contohnya yaitu pada asparagus dan dahlia sp. Nah, ada pula modifikasi pada sistem perakaran lainnya, yaitu misalnya akar gantung. Akar gantung ini berfungsi untuk menyerap uap air dan gas yang ada di udara. Namun, jika akar gantung ini sudah jatuh ke dalam tanah, maka fungsinya akan sama seperti akar pada umumnya, yaitu menyerap air dan zat-zat mineral. Contohnya pada akar gantung ini yaitu pada tanaman beringin. Yang kedua, ada akar pelekat, di mana berfungsi untuk melekatkan diri pada dinding atau tanaman lainnya. Contohnya yaitu pada tanaman sirih. Yang ketiga, ada akar nafas. Akar nafas ini berfungsi untuk bernafas pada tanaman, di mana jenis akar yang satu ini tumbuh dari batang pada bagian bawah. Nah, pada akar ini umumnya sebagian ada di atas tanah dan sebagian lagi ada di dalam tanah. Contohnya yaitu pada tanaman bakau. Ada akar penghisap, berfungsi untuk menghisap dan menyerap zat-zat makanan pada tanaman inangnya. Contohnya yaitu pada tanaman benalu. Nah,
Sudah selesai pembahasan kita pada akar, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai batang. Ciri-ciri pada batang. Yang pertama, batang ini berbentuk panjang dan bulat atau seperti silinder. Yang kedua, memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Dan yang ketiga, sebagai tempat melekatnya daun atau tunas di bagian nodus. Sama seperti pada akar tadi, batang juga terdiri dari monokotil dan dikotil, di mana pada monokotil ini ruas-ruasnya sudah terlihat jelas, contohnya pada bambu. Sedangkan pada batang dikotil, ruas-ruasnya tidak terlihat jelas, contohnya pada tanaman serikaya. Nah, ada pula perbedaan lainnya yang terlihat jelas pada monokotil dan dikotil, di mana pada batang dikotil ini, batangnya bercabang-cabang, sedangkan pada monokotil tidak terlalu bercabang. Nah, pada tanaman dikotil ini, batangnya memiliki kambium sehingga bisa membesar, sedangkan pada monokotil tidak memiliki kambium. Lalu, pada batang dikotil ini, susunan jaringan pengangkut, xilem dan floem terletak dengan teratur, sedangkan pada batang monokotil, susunan jaringan pengangkut, xilem dan floem ini terletak dengan tersebar. Nah, pada batang ini juga memiliki fungsi, di mana yang pertama sebagai penyokong pada bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, yang kedua sebagai jalur transportasi air, mineral, dan zat-zat makanan lainnya hasil dari fotosintesis. Nah, yang ketiga, batang sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif dengan metode pencangkokan. Selain itu, pada beberapa tumbuhan memiliki fungsi khusus, di mana batangnya ini telah termodifikasi sehingga fungsinya berubah menjadi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya yaitu pada tebu, kentang, dan juga rimpang kunyit. Selanjutnya ada jenis-jenis batang. Yang pertama, batang basah atau herbaceous. Bentuknya ini lemah dan cair, di mana contohnya yaitu pada tanaman bayam dan juga tanaman krokot. Yang kedua, ada batang rumput atau batang kalmus, di mana batangnya ini tidak keras dan tampak memiliki ruas-ruas. Nah, biasanya pada batang ini di dalamnya itu berongga. Contohnya yaitu pada padi. Yang ketiga, ada batang mendong atau kalamus, di mana struktura ini hampir sama dengan kalmus atau batang rumput. Akan tetapi, pada batang mendong ini ruasnya ini lebih panjang dibanding batang kalmus tadi. Contohnya yaitu pada tanaman luingi. Nah, yang terakhir yaitu batang berkayu atau lignosus. Bentuknya batang ini keras dan kuat, di mana batang ini bisa berupa pohon ataupun semak. Nah, yang selanjutnya tidak kalah menarik yaitu mengenai bentuk pada batang. Yang pertama, pada bentuk batang yaitu pipi, di mana melebar menyerupai daun dan mengambil alih fungsi dari daun. Nah, pipi ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu filocladia, di mana pertumbuhannya ini terbatas. Nah, contohnya itu pada tanaman jakang. Yang kedua yaitu cladodia, di mana selalu tetap tumbuh dan terus bercabang. Contohnya yaitu pada sebangsa kaktus. Bentuk tanaman yang kedua yaitu bulat atau teres. Contohnya pada bambu. Nah, yang ketiga ada bentuk bersegi atau angularis yang dibagi menjadi dua, yaitu bersegi tiga atau triangularis, contohnya pada rumput teki. Dan yang kedua berbentuk bersegi empat, yaitu quadrangularis, contohnya pada tumbuhan markisa. Nah, yang selanjutnya yaitu arah tumbuh pada batang. Yang pertama, tegak lurus, yaitu pada tanaman pepaya. Yang kedua, berbaring pada semangka. Yang ketiga, mengangguk pada tanaman bunga matahari. Dan yang keempat, memanjat pada vanili. Yang kelima, ada menggantung pada tanaman anggrek. Yang keenam, ada menjalar dan merayap pada umbi-umbian. Dan yang ketujuh, ada yang serong ke atas atau condong pada tanaman bengkoang. Nah, ada pula modifikasi pada batang lainnya, yaitu yang pertama, rimpang, di mana batang ini akan tumbuh di atas tanah dan daunnya berbentuk sisik-sisik. Fungsinya ini untuk perkembangbiakan dan juga penyimpan cadangan makanan. Contohnya yaitu pada laos, kunyit, dan jahe.
Yang kedua yaitu umbi batang. Batangnya ini terletak di dalam permukaan tanah. Daunnya tidak berbentuk sisik dan batangnya ini tampak terlihat licin serta ruas-ruasnya tidak terlihat jelas. Fungsinya ini sebagai perkembangbiakan dan juga penyimpan cadangan makanan. Contohnya yaitu pada kentang. Yang ketiga ada umbi lapis, di mana modifikasi terjadi pada batang dan juga pada daun. Nah, modifikasi ini terlihat ketika batang itu berbentuk menjadi cakram dan ruasnya ini tidak terlihat jelas. Fungsinya ini sebagai perkembangbiakan dan penyimpan cadangan makanan, yaitu pada bawang merah. Yang keempat ada stolon, di mana cabangnya ini tumbuh dengan ramping dan panjang. Nah, batangnya ini tumbuh ke samping, baik di dalam tanah atau di atas tanah. Nah, pada buku-bukunya ini tumbuh tunas baru. Fungsinya ini sebagai perkembangbiakan, contohnya pada tumbuhan teki. Sekian pemaparan dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, dan jangan lupa untuk menonton pemaparan materi-materi lainnya di channel YouTube FKIP Universitas Jember.